Thana'un wa syukrun lah wa ta'arrudun limazidi fadlih wa dawamu karamatih. Al-Imam Ghazali mengatakan tasyahud merupakan thana, ya, sanjungan atau pujian. Wa syukrun lahu, dan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Wa ta'arrudun, ya, limazidi fadlih, dan juga ya yang namanya tasyahud adalah bentuk ta'arrud kita, ya, apa namanya, kita meminta, ya, akan tambahan karunia Allah. Wa dawamu karamati, ya, afwan berarti dawami, ya, wa dawami karamati, dan juga meminta kepada Allah akan, ya, dawamnya kita punya kemuliaan, ya. Di atofnya ke fadlih, ya. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kita ketika kita tasyahud, ya, yang pertama kita menyanjung Allah, ya, bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah akan tambahannya, dan juga akan dawam kita punya kemuliaan, ya. Dari mana? Dari kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ya. Apa maknanya at-tahiyyat? Segala bentuk penghormatan. Alif lamnya lil istighraq. Ya, segala bentuk, ya, tahiyyat, penghormatan. At-tahiyyat, ya. Al-mubarakat, segala bentuk keberkahan. As-shalawat, segala bentuk rahmat. At-thayyibat, segala bentuk kebaikan. Lillah, itu hanya milik Allah, ya. Ketika kita menetapkan segala-galanya milik Allah, mengisyarahkan bahwa kita juga minta itu kepada Allah, tuh, ya. Jadi kagak ada kita punya harapan kepada selain Allah, karena semuanya itu punya Allah, ya. Maka, ya, kalimatnya khobar bermakna insya, tuh, ya. Sebagaimana kita tahu kemarin Nabi Allah Ayyub alaihissalam ketika sakit enggak minta kepada Allah. Beliau cuma mengatakan Rabbi massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit, ya Allah. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Minta gak? Enggak, cuman kalimatnya khobar bermakna insya, ya. Ini nih, sekampung nih kontrakannya, kontrakan Pak Haji semua nih, ya. Ini kalau nggak ada Pak Haji nih, orang kampung sini pada susah nih. Maksudnya apa? Ya, THR Pak Haji, THR. Masa nggak ngerti juga itu? Makanya kalau orang muji kita, nah bahaya tuh. Bentar lagi 2 kalimat lagi minjem duit tuh. Assalamualaikum Ustaz, sehat kabar? Lihat antum kayaknya ceramah kemana-mana tiap malam, ya. Terus ngapa terus? Iya. Kalau orang ceramah biasanya sih ya lancar dah rezekinya. Terus begini Ustaz, ya udah sembako di rumah udah mulai habis nih. Ya, jadi ketika kita memuji Allah, itulah adabnya, ya. Kita nggak perlu minta sama Allah. Pujian itu sudah merupakan, ya, permohonan. Makanya kita diajarkan sama Allah, alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, baru minta ihdinas shiratal mustaqim. Nah, itulah Imam Ghazali tadi, ya, memberitahu kita bahwasanya tasyahud itu adalah thana wa syukur wa ta'arrud limazidi fadli wa dawami karamati. Maka fakhruj, kata Imam Ghazali, fakhruj an da'wak, daripada pengakuan-pengakuanmu. Ya, tinggalkan tuh yang namanya ngaku-ngaku, ya. Wa kun lahu abdan, jadilah bagi Allah seorang hamba bifi'lika, dengan perbuatanmu, kama anta abdun lahu, sebagaimana engkau merupakan hamba baginya, biqaulika, dengan ucapanmu, ya. Jadi kita sering ngaku nih, kita hamba. Ana abdun soroh fakhri, itu aku adalah hamba, itulah kebanggaanku. Itu kan lisan kita. Lisan kita sering mengaku kita ini hamba, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan kita seorang
Kata Imam Ghazali, udah nggak usah ngaku-ngaku hamba, ini kerjain kerjaan seorang hamba. Ya. Apa kerjaan seorang hamba? Taat kepada tuannya. Gitu. Makanya dalam ya madhab al-Imam Asy-Syafi'i terdapat khilaf antara beliau dengan Imam Ahmad, muridnya. Kata Imam Syafi'i, yang namanya al-aslu fil amri la yaqtadil fur. Asalnya perintah itu tidak mesti dikerjakan langsung. Kata madhab Syafi'i, ya. Kaidahnya begitu. Makanya kalau kita mengerjakan sholat jam 1 boleh, zuhur ya, setengah 2 boleh, jam 2 boleh. Ya, adapun masuk setelahnya waktu makruh itu ya. Kenapa kok bisa ditunda? Ya. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan enggak, al-aslu fil amri yaqtadil faur. Yang namanya perintah itu menghendaki langsung, segera. Imam Ahmad cakap, dia punya istilah, apa kata Imam Ahmad? Ya, bagaimana jikalau seorang budak diperintah tuannya lalu dia menunda perintah tuannya? Ya, apakah akan dihukum? Pasti dihukum. Nah, makanya itulah kalau setiap datang perintah dari Allah yang mana Tuhan kita, maka kita wajib mengerjakannya bil mubasyarah, secara langsung, ya. Bidunit ta'akhur, tanpa kita tunda tuh ya. Nah, ini makanya Imam Ahmad kalau sholat jamaah hukumnya apa? Wajib. Sholat di awal waktu hukumnya apa? Wajib. Bahkan takbir intikal wajib. Jadi kalau antum sholat tarawih kelupaan takbir intikal, nggak sah sholat antum. Ya. Makanya udah mazhab Syafi'i aja udah ya gitu. Kenapa? Mazhab yang lain memang ada keringanan, cuman di sisi lainnya berat. Ya. Mazhab Syafi'i udah ikutin ya. Kamu pindah mazhab nggak apa-apa, memang belajar. Ya. Jangan talfik, ya, campur mazhab. Puasanya Syafi'i, niatnya Maliki. Nah itu. Ya. Sebagian mengatakan talfik. Kalau emang pindah Maliki, pindah aja Maliki. Gitu ya. Afum ya. Jadi ketika seorang tuan menyuruh hambanya, menyuruh budaknya, maka si budak wajib langsung bersegera memenuhi perintah tuannya. Itulah seorang hamba. Ya. Enggak ntar sok, besok dulu, ntar aja, belum tua, belum meninggal gitu kan ya. Jelas? Wa ma kana lil mu'minin, tidaklah pantas bagi seorang mukmin, wala mu'minatin, begitupun perempuan yang mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amron, kalau Allah ame rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka itu milih pilihan, punya pilihan daripada urusan mereka. Enggak pantas milih kalau Allah Rasul udah tetepin. Makanya saya pernah nanya gitu ya, wahai para istri, kalau seandainya kalian tidur ngimpi Rasulullah dan Rasul menyuruh kalian untuk mencarikan istri lagi buat suami kalian, kira-kira nyariin apa enggak? Fasakatat an-nisa'u kulluha ajma'in. Tahu gitu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang enggak diam cuman hamba Allah yang ikhlas. Ini orang-orang pilihan Allah ini. Diam semua, sekut. Insyaallah. Padahal gampang jawabannya. Gimana? Kerjain. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu. Apa yang Rasulullah kerjain, suruhin, kerjain udah. Yang dilarang tinggalin. Sekarang begini dah, ya. Itu kan ngimpi ketemu Rasul, lah kita ngimpi ulama aja jarang-jarang. Apalagi ngimpi ketemu Rasul. Allah, enggak Ustadz, saya takut kejadian beneran katanya gitu. Nah ya, nih kejadian, ini ayat ya surat Al-Ahzab ayat 36. Turun berkenaan tentang ya anak kesayangan Rasulullah, anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ya. Yang mana di Arab dahulu punya kebiasaan kalau sekiranya ya ada yang namanya perempuan bangsawan, itu hanya bisa nikah dengan perempuan laki-laki bangsawan. Ya, kayak gitu dah nih, ya. Rasul pengen mematahkan tuh kebiasaan itu, tradisi jahiliyah. Rasul nikahkan anaknya, anak angkatnya yang bekas budak dimerdekakan, namanya Zaid bin Harithah, dengan keluarganya Zainab binti Jahash, yang kelak akan menjadi
ya, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul nikahkan. Ya. Subhanallah. Ya, Sayyidah Zainab nggak mau nikah dengan Zaid bin Harisah, nggak mau, nggak level ya Rasulullah, nggak level kita, nggak sekupu kalau kata orang bilang nggak sekupu tuh. Sampai ditolak juga sama saudara-saudaranya, nggak mau ya Rasulullah tuh. Ya, turunlah ini, tuh nggak layak bagi seorang mukmin wala mukminah kalau Allah sudah tetapkan suatu perkara dia pakai milih, tuh. Kerjain lah. Karena turun ayat untuk beliau Sayyidah Zainab, akhirnya beliau pun mau menikah dengan Zaid bin Harithah. Nikahlah tuh. Nah, cuman yang unik nih, ini pelajaran buat kita ya. Kalau kita nikah nggak sekupu, perempuan terlalu tinggi kastanya, kita terlalu rendah. Akhirnya apa? Sayyidah Zainab masih membawa tuh kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Kalau lakinya ngomong pelan, bininya keras. Selalu meninggikan diri, gitu ya. Hilanglah nih wibawa seorang laki-laki itu. Ini pelajaran besar buat kita ya, kalau kita nyari bini jangan yang muluk-muluk udah. Apalagi yang buluk-buluk jangan ya. Jangan yang muluk-muluk, udah yang mau sama kita, yang selepel aja, nggak usah kayak kontrakan banyak di Kemang semua rumah kontrakan orang asing kan, masya Allah tuh. Ya jangan ada, kita nggak usah muluk-muluk. Kenapa itu? Kalau kita ya yang posisinya di bawah, kita nggak punya kerjaan, habis kita udah ya dikecilkan, diremehkan, gitu ya. Iya neraka kata itu. Iya, itu kejadian, banyak orang begitu. Punya bini kaya, akhirnya apa? Suaminya jadi piring. Bininya jadi bos, gitu ya. TikTokan, ya, main medsos, ya. Lakinya ngepel, hilang wibawanya, itu. Paham? Ya. Makanya jadikanlah kita punya istri di bawah kita itu. Apanya? Ilmunya, hartanya, kehebatannya gitu. Jangan sampai kalah sama bini. Tugasnya laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harus di atas kita. Ya. Ini jangan sampai ya gitu ya. Kalaupun sekiranya Allah kasih kita punya bini lebih kaya nggak masalah, dengan syarat jangan sampai menghilangkan qawamnya kita. Ya, ntar kita nggak bisa didik bini. Ya, mau gimana mau ngajarin bini, pinteran dia di doktor. Kita S1 juga kagak. Ya. Gimana mau bilangin dia syarifah, kita bukan misalnya gitu. Dia orang mulia, turunan apa? Tubagus. Ratu. Ya, ratu ya. Tuh. Kita bukan. Nggak bisa, susah. Ya. Mafhum ya? Apalagi bilangin bule, susah. Kita nggak bisa bahasa Inggris tuh. Kalau nyari bini bule. Bulenya bule soalnya lagi Kazakhstan. Kus gitu. Kan nggak bisa kita bahasa gituan lah, nggak bisa kita. Udah kita yang normal aja dah, orang Jaten dah sini orang gitu. Jaten banyak tuh. Man beda nyebrang pulau Rabi ya. Tuh. Iya kan. Sungai Gangga ya salam. Ini nggak usah muluk-muluk udah gitu ya. Yang selef. Akhirnya apa? Akhirnya Zaid bin Harisah curhat ke Rasulullah. Tuh ya biasa dah tuh ya. Curhat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya udah gak kuat ya Rasulullah. Saya gak bisa nih rumah tangga begini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabar ya Zaid. Tuh. Sabar. Nasihatin terus. Jalanin. Dijalanin lagi sama Zaid. Jalan lama. Makin gak kuat. Makin nyesek hatinya. Gak kuat. Akhirnya minta izin lagi buat cerai kan. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Pelajarannya yang nikahin siapa? Rasulullah. Dinikahkan oleh siapa? Rasulullah. Cerai nggak? Cerai itu. Ya. Yang nikahin siapa? Rasulullah. Kok cerai? Nah itu pembahasannya apa? Nggak mesti orang yang dinikahi orang mulia itu bertahan rumah tangganya. Nggak ada jaminan. Itulah gambaran kagak jodoh. Jadi kalau misalnya kita dinikahin, contoh misalnya Ujang saya nikahin misalnya sama Dipa, misalnya Dipa, jangan sama yang lain gitu, sama lain gitu. Sama orang perempuan, sama Zainab juga jangan, Masya Allah, Zainab juga ya. Ternyata Ujang sama Zainab cerai gitu, ya, wah gara-gara Sat Paris nih, nah ini salah, ya.
Jadi nggak mesti, nggak jaminan orang nikah atau dinikahin sama habaib, sama ulama itu langgeng, nggak mesti. Semua di tangan Allah itu. Ya. Jadi juga jangan sampai ngejelekin, wah gara-gara dia nih, gara-gara kiai ini nih, gara-gara enggak. Rasulullah aja tuh yang dinikahin sama Rasul cerai, nggak ada jaminan. Ya, semua tergantung Allah. Nah yang dilemanya lagi setelah diceraikan oleh Rasulullah, Allah perintahkan Rasulullah menikahi Sayyidah Zainab. Oh, gimana tuh perasaan kita kan? Anak angkat, bahkan dulu ya Rasulullah menamakan Zaid bin Muhammad. Jadi bukan Zaid bin Harisah, Zaid bin, karena sudah diangkat sama Rasul jadi anak. Tabanni namanya, diadopsi. Nah bagaimana ceritanya nih? Seorang ayah menikahi bekas istri anaknya. Apa kata orang tuh? Ya. Ini ujian buat Rasul SAW. Juga tadi buat kaum mukminin. Ya. Bagaimana tuh ente mandang Rasulullah? Ya. Mohon maaf ya, ini kadang-kadang kalau ustadz kawin lagi, jelek ustadznya kan gitu ya. Dan ini ujian buat para santri, buat para murid nih. Wah, yang perempuan dengerin nih, baik-baik ya. Dengar gak dalam? Oke ngobrol kayaknya. Ada majelis baru ya jangan nih. Ya. Uskuti, wasma'i. Ya. Jadi kalau ustadz kawin lagi, kira-kira perempuannya muridnya pada kecewa apa enggak? Kecewa. Tahu. Wah keluar dari grup, left group. Masya Allah left group markas. Wah ustadz gak bisa jadi panutan. Ini ujian. Jadi bukan hanya ujian buat siapa? Buat Rasul. Buat umatnya. Ya, gimana tuh? Ngelihat Rasul menikahi anak daripada istri, bekas istri daripada anaknya. Itu ujian. Ya. Banyak orang-orang yang kayak Agim dulu ya. Nikah lagi. Akhirnya jamaahnya apa tuh? Keluar tuh ya. Itu. Saya katakan ini bukan hawa nafsunya Rasulullah ini. Bukan. Ini perintah dari siapa? Allah. Tuh ya. Beda sama hawa nafsu. Tuh ya. Beda dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi kalau kita dihadapkan dengan masalah kayak begitu gimana? Tuh ya. Saya pernah dulu waktu kita punya guru nikah lagi ya. Kita enggak sebut namanya dah, Masya Allah. Guru kita semoga panjang umur sehat afiat. Nanya mana? Ya Riz, aneh mau nikah lagi gimana menurut antum? Oh, gimana? Aneh bilang terserah antum guru, terserah antum yang mau nikah nih. Cuman emang guru siap. Kan yang namanya nikah dua, Pak, otomatis kan penghasilan dibagi dua, jadwal juga dibagi dua itu. Pokoknya siap beliau siap. Ya khair guru, aneh doain semoga lancar nikah. Enggak lama cerai juga tuh. Ternyata kagak sanggup. Pelajaran apa? Kita sebagai murid support aja guru udah. Guru mau ngapain kayak selama itu syariat Nabi, syariat Allah. Jelas paham? Ini bukan nyuruh aneh bukan ya? Bukan. Kalau aneh ya insya Allah dah insya Allah. Kita amin. Jangan deh repot ente ntar. Ntar nyari aneh kagak ada mulu. Aneh di mari mulu aja ente pada jam 2 sholat zuhur. Gimana aneh gak ada ente itu ya. Kodok masar, jamaah takhir mulu. Gak canda ya. Jadi itu kan tadi kalau Allah menetapkan, Rasul menetapkan suatu perkara, udah sami'na wa ta'na. Itu ya. Nah akhirat itu apa? Rasulullah SAW dikuatkan oleh Allah, ya, dikuatkan oleh Allah untuk tetap ya tuh sampai Allah mengatakan ya dalam surat Al-Ahzab, wallahu ahaqqu an takhsha. Ya. Allah yang lebih berhak untuk kau takuti ya Rasulullah. Ya. Jangan takutin omongan orang. Ya. Allah yang lebih layak engkau takuti ya Rasulullah. Ya, daripada omongan manusia. Namanya omongan manusia kita bener aja salah apalagi salah. Nggak ada yang lolos dari omongan manusia. Siapa ya coba Ustadz Kiai yang mana? Hatta Habib Umar sekarang, Masya Allah orang Wahabi memang suladap nih orang nih. Habib Umar rekomen begini. Oh luar biasa. Habib Umar yang Masya Allah aja tuh diomongin namanya
orang. Makanya kata Habib Jindan, kalau ente nggak mau diomongin orang, mati. Sampai mati juga diomongin orang. Tuh lihat Ustadz mati kan tuh. Itu gara-gara gini tuh gitu. Masih diomongin juga mati tuh. Coba kalau dia bener, dia gak bakal mati muda tuh. Auzubillah min. Salik ya Allah ya Rabbana. Ya. Salimna ya Rabb. Amin. Ya. Nah itu jadi ayat ini turun berkenaan Sayyidah Zainab. Yang kelak akan. Nah makanya ketika dinikahi oleh Rasulullah. Ini Sayyidah Zainab sangat girang dan bahagia. Bahkan suka membanggakan dirinya. Masya Allah. Apa tuh? Beliau katakan ya 3 yang saya punya, yang istri lain gak punya. Apa yang pertama? Saya ini Bani Abdul Muttalib. Masih keluarga dengan Rasulullah. Tuh ya. Yang kedua, saya dinikahkan dengan wasilah wahyu dari Allah. Allah yang nyuruh saya dinikahin sama Rasulullah. Yang ketiga, yang jadi perantara surat pernikahan saya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Tuh. Jadi beliau ini punya kebanggaan tuh ya terhadap istri-istrinya lain. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha ajmain. Nah ini ya. Jadi di sini Imam Ghazali mengutip ayat ini ya sebagai syawahid bahwa kita jadi hamba. Ya, hamba yang gimana? Yang kalau Allah udah suruh nggak pakai protes. Ya. Makanya kalau kita lihat nih zaman sahabat kagak banyak pertanyaan dari sahabat, nggak banyak. Ya. Pertanyaan itu hanya muncul kalau mereka bingung untuk mengamalkan suatu ilmu gitu. Sampai kita nggak dapatkan di zaman sahabat nanya, ya Rasulullah apa sih mana kaf, ha, ya, ain, shad, nggak nanya. Sahabat nanya apa sih mana alif, lam, nggak nanya. Itu pertanyaan baru muncul setelah Rasulullah wafat. Ya. Kenapa? Mereka sudah tahu bahwa ayat terbagi 2, muhkamat dengan mutasyabihat. Ayat muhkamat jelas maknanya, mutasyabihat nggak jelas maknanya. Untuk apa nggak jelas? Agar berfungsi kita punya iman. Ya. Jadi Allah kasih kita akal sama iman. Apa yang bisa dicerna, masukin akal. Pakai akal. Apa yang nggak bisa dicerna, cukup kita imani bahwa itu datang dari Allah. Ya nggak semua hal kita bisa logis. Makanya aneh agak ragu kalau punya murid dikit-dikit menurut aneh kayaknya nggak masuk akal. Itu udah nggak bakal jadi murid ya. Karena tahapan orang menuju Allah. Ini awal mula orang menuju Allah. Yang pertama biaklih. Ya, awal mula orang menuju Allah biaklih. Nih, pakai akal. Makanya orang-orang kafir banyak masuk Islam gara-gara apa? Akal. Dia berpikir logis. Ya, berpikir logis. Makanya para nabi ketika mendakwakan Allah dengan orang-orang kafir, mereka pakai akal. Nabi Ibrahim ketika pengen apa? Ngedebat orang-orang musyrikin pada saat itu. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patungnya, disisain apa tuh? Patung yang gede. Ya kan pakai apa tuh? Ini yang gede yang ngancurin nih. Apa kata mereka? Nggak mungkin Ibrahim, masa dia bisa ngancurin? Tuh. Kalau nggak bisa ngancurin ngapain dia sembah? Oh iya benar juga ya. Kalau dipakai akalnya masuk. Abis pakai akalnya, wabi aklihi, wabi kalbih. Jalan kita untuk mengenal Allah adalah dengan hati. Nah ini kalau udah masuk ke hati, udah nggak main lagi akal. Lebih tinggi udah. Ya, makomnya lebih tinggi. Makanya antum belajar dengan seorang guru. Umumnya kalau antum belajar dengan guru yang pertama pasti pakai akal. Antum timbang-timbang pakai akal kan gitu. Nih guru bener nggak? Sesuai nggak? Lurus nggak? Gitu. Kan pakai akal dulu kan? Sesuai dengan ciri-ciri ahlu sunnah nggak? Syafi'i nggak? Ini nggak? Gitu. Nah setelah antum masuk bener-bener, nah baru jangan mainin akal udah. Ya, baru main apa ya? Hati. Ya. Jadi nggak bisa ya orang hanya sekedar pakai apa tuh akal. Gitu ya. Ada ranah di mana nanti antum nggak ketemu. Makanya tadi saya bikin status tuh ya. Orang yang nggak percaya dengan gurunya nggak bakal dapet sir gurunya. Karena sir itu diajarkan oleh gurunya atas dasar keyakinan. Sebagaimana Mu'allim Syafi'i Adzami yang dikisahkan tuh. Masya Allah, beliau itu bisa bahasa apa aja, bahasa Cina, bahasa Belanda. Kapan ngajinya? Kapan belajarnya? Kursus nggak pernah, belajar nggak pernah. Tapi ngomongnya fasih bahasa-bahasa asing. Kenapa itu dia sir? Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dari mana beliau dapat ilmu ini? Dari gurunya Al-Habib Ali Bungur. Ali bin Husain Al-Attas. Ya, di mana beliau pernah ngaji diem, ngaji nggak ngomong. Ya, ditanya gurunya, ini guru ngaji apa kita nih? Ngaji diem. Itulah yang namanya
diberikan asror. Jadi asror itu enggak dikasih bukan lagi ngaji, bukan. Tapi saat hati antum sedang kebuka, antum yakin dengan guru, Allah titipkan ilmu itu karena baik sangkanya antum dengan sang guru. Makanya sering saya sama guru saya juga sama. Kadang kita mau nanya kitab nih, belum tahu maknanya di rumah. Pas depan beliau tahu, belum nanya udah tahu. Guru nih maknanya apa? Tek aja lah, iya udah tahu maknanya. Sering terjadi seperti itu. Kenapa itu? Ya. Kita duduk dengan Kiai Hamid, kita duduk aja nggak nanya nggak apa, dapat masuk. Oh itu, itulah asror. Ya, dia nggak ada di YouTube, nggak ada. Ya, gitu. Ada yang boleh ifsya disebarkan, ada yang nggak boleh. Ya. Nah, jadi nggak bisa kalau kita nggak pakai hati. Maka jangan kita tutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah takdim, Allah dahulukan kalimat qulub. Karena kalau qulub sudah tertutup, maka kuping mata udah ketutup dah. Nggak bakal bisa ngelihat kebaikan seorang aulia sekalipun kalau hati orang udah ketutup. Nauzubillah min zalik. Naam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Tuhanmu lah yakhluqu yang menciptakan, ma yasha'u apa yang ia kehendaki, wa yakhtaru dan memilih. Maka nalahumul khiyarah. Ya, mereka enggak sama sekali memiliki pilihan tuh ya. Ini ayat jangan dipahami sepintas ya. Kalau ada orang memahami sepintas jadi jabariyah dia. Oh kalau gitu kita enggak bisa milih dong. Enggak. Allah kasih kita apa? Pilihan. Wa alhamaha fa alhamaha fujuraha. Allah kasih orang punya potensi kebaikan, Allah juga kasih potensi keburukan, dan semua adanya di sini. Qad aflahaman, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khabaman. Jadi semua di sini. Ya. Bukan jawari, bukan. Ya. Ada orang tangannya buntung, kakinya buntung, ya. Cuma setengah jalan ke masjid. Itu yang sakit deh, ke masjid. Sekarang yang sehat-sehat pada keluar deh, dari masjid. Makanya tadi ada pengumuman tuh, dicari jamaah hilang. Ciri-ciri sehat Islam berakal. Sejak hari kelima udah ninggalin masjid. Bagi yang menemukannya tolong kembalikan ke masjid. Itu sehat. Ya kan sehat. Ya. Yang sakit bisa jalan karena di jalan bukan dengan apa? Anggota tubuhnya, tapi jalan dengan apa tuh? Taufik dari Allah, ya. Taufik dari Allah, ya. Ya kalau kita cerita-cerita belajarnya para aulia tuh ya, belajarnya bagaimana guru sekumpul belajarnya, wajib. Ya. Kok bisa begitu ya, gitu. Kita jalan nih, ngajinya deket, motor ada, bensin ada, duit ada, nggak nyampe. Ya. Kenapa guru semua bisa? Itu taufik Allah yang ngasih. Ya, jadi kalau seandainya antum belajarnya ke Banten jauh 3 jam jalan, kalau memang Allah kasih taufik nyampe insyaallah. Ya. Nah jadi tadi ya, Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki gitu ya. Jadi Allah yang bikin. Segala ciptaan apa yang ada di muka bumi Allah yang ciptakan dan Allah yang pilihkan. Ya. Tuh. Nah ini ya, jadi dalil ya. Bahwasanya kita ya, jangan banyak-banyak tadbir, jangan banyak ngatur. Ya. Kata Syekh Ahmad Ibn Ajibah, fil ayat tahdid ala tarki tadbir wal ikhtiyar. Ayat ini menjadi motivasi untuk kita untuk meninggalkan berstrategi dan juga memilih. Ya. Ya, meninggalkan apa? Berstrategi dan memilih. Jangan, gak usah. Ma'atadbiril wahidil qahar. Nah padahal ada apa tuh? Ada aturan Allah. Makanya kemarin saya bilang, kita ini hidup dengan aturan Allah. Kalau bahasa kata Ki Amir Hamzah, apa kata Allah, apa kata Rasul aja udah. Di mana Allah sama Rasul aja udah. Begitu. Kan kita bisa milih kan? Kita dimilih mana? Strategi kita apa strategi Allah? Strategi Allah. Ya. Jelas paham? Kalau udah strateginya Allah pasti baik udah. Jadi kita manusia bisa berstrategi, kita bisa ntar besok aneh pagi mau ke pasar. Terus habis dari pasar aneh mau ke majelis, ketemu ustadz, tersiangan aneh mau baca Quran. Qadarullah subuh sakit meriang. Ke pasar gak? Kagak. Ke majelis gak? Kagak. Ngaji gak? Belum tentu. Gitu. Makanya udah kita doa sama Allah. Sebagaimana dalam kitab Hikam, orang yang lalai kalau pagi-pagi diatur urusannya.
Orang yang lalai, al-ghafil. Kalau pagi-pagi idza asbaha, dia ngatur ntar siang mau ngapain. Ya tuh, ntar siang mau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu orang ghafil. Tapi kalau orang yang ingat Allah, dia akan berpikir ntar Allah akan izinkan saya apa aja. Ya. Kita boleh saja, kita berencana silahkan aja, tapi ingat Allah punya rencana. Gitu ya. Ada kejadian yang unik nih ya. Saya kemarin kan sering bilang ya. Ini udah baru Allah buktikan omongan saya. Mudah-mudahan bulan puasa nggak ada yang undang kultum bukber ya. Mungkin sebagian dengar omongan saya begitu. Allah buktikan bener itu, subhanallah. Jadi awal kemarin Senin ya, itu awal mula undangan bukber. Undangan bukber ngisi 3 kali di satu kantor. Qadarullah saya pulang dari Zohor ngisi kajian di BRI Finance, saya istirahat lah. Bangunlah jam berapa tuh? Jam asar lah pokoknya asar. Saya bilang, badan gak enak banget nih, tolong bilangin Ustadz Andi buat gantiin, badalin di sana. Siap, aman kan gitu. Ustadz Andi jalan nih. HP-nya lobet gitu. Mau nyari alamat malah salah. Ke Sukovindo gitu kan, Sukovindo. Untung gak jadi masuk gitu. Ntar orang lah, ini Ustadz siapa nih? Emang kita undang gitu. Saya telepon nggak bisa, saya udah ada jam berapa, jam 4:30, jam 5 di WhatsApp, Ustadz gimana, sampai 5:30, udah dah. Aneh suruh IP ini ngajar dah IP nggak siap juga, udah qadarullah nggak jadi ngisi. Nah karena janjinya 3 kali kan, besok ada Senin besok ada lagi kan. Nah ada yang WA saya, guru bisa nggak ngisi di BRI Finance juga di lantai sekian, hari Senin sore. Bentrok dong sama jadwalnya tadi kan. Ya saya udah di booking. Ya, selama 3 pertemuan nggak bisa gitu. Pas tadi nih saya tanya WA, maaf Ustadz pengajiannya diliburkan. Wow libur tuh kan emang nggak dikasih ya Allah. Gitu. Ya. Jadi yang di sana kita cancel gara-gara pengajian ini, gang ini libur. Ucapan adalah doa, apalagi kita doa itu ucapan aja doa, apalagi kita. Untung doanya yang enak masih. Paham ya? Tuh. Coba ada ente doa. Ya Allah sakit, ya Allah pengen sakit dah gitu. Coba langsung kabul tuh. Yang begitu biasanya Allah kabulin. Coba ente, ya Allah kaya, lama kabulin. Karena Allah tahu ente kalau sakit pasti nyebut namanya aneh. Tapi kalau ente kaya, lupa majelis, lupa aneh kan begitu. Ya. Tapi kalau ente bener kayak sahabat, ada seorang sahabat bilang begini, ya Allah kalau saya miskin ya Allah saya susah ibadah kepada engkau ya Allah. Begitu ngomongnya. Karena bener Allah kasih kaya dan ternyata dia bener. Pas kaya sedekah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin begitu. Mungkin ente ketika minta sama Allah minta kaya, minta harta, minta rezeki, Allah udah tahu, gue tahu lah cerita lu. Cerita doang. Lo mau ngaji ya. Kemarin lo sehat aja lu kagak ke masjid. Itulah makanya yang bener as-sidik nih di hati kita. Bener gak ente? Ya. Allah bakal ngasih kalau kita bener. Kan gitu. Allah gak bakal ngasih kalau Allah tahu kita ini bakal gak bener. Ya. Makanya dalam thariqah tasawuf itu yang nomor 1 sidik itu. Sidkun fitniyah. Sidkun niat. Bener dalam hati. Kalau kita udah bener niat kita Allah qabul beneran. Ya. Jangan sampai kita mulut kita bilang iya dasar kalau saya entar kaya saya bakal ngaji mulu dah gitu. Pas kaya kagak ngaji sibuk ngitungin sama guntingin duitku, masya Allah tiap hari tuh. Mana Pahmi lagi motongin duit, ya salah tuh ya. Makanya masih miskin ngaji, udah kaya ngaji gitu. Ya. Naam ya. Wa huwa aslun kabir inda ahli tasawuf kata Syekh Ibn Ajibah, dan yang namanya tarkut tadbir itu merupakan pokok yang paling besar menurut ahli tasawuf. Ya, jadi kita apa-apaan udah bagaimana Allah aja udah gitu. Arih nafsaka minat tadbir. Ya. Maka ya Syekh Abul Hasan Syadzili pernah mengatakan, Darut tadbira, tinggalkanlah yang namanya ya ngatur, berstrategi, tinggalin itu. Wa in kana wala budda minat tadbir, meskipun seandainya kita ini mesti tadbir, fadabbiru an la tudabbir.
maka berstrategilah untuk tidak berstrategi. Aji, luar biasa itu ya. Kalau seandainya kita pun harus berstrategi, udah kita berstrategi dengan cara tidak bikin strategi. Udah bagaimana Allah. Gitu, aji, luar biasa ya. Nah, cuman dibahas dalam syarah hikam, ya Iqadul Himam, tadbir terbagi 3. Yang pertama tadbir mahmud, tadbir mubah ya. Yang ketiga tadbir madmum. Ya gitu. Ya. Tadbir yang terpuji seperti dia itu bentadbir pengen ibadah, pengen sodako. Tapi dengan syarat tadi, dahulukanlah dulu minta kepada Allah. Ya. Tadbir yang mubah mengatur urusan dunia, silakan aja. Tadbir yang ketiga, madmum. Itu ya jikalau dilihat dari keumumannya. Adapun buat arifin, tarokut tadbir. Mereka meninggalkan tadbir itu. Ya gitu. Jelas ya. Ini kalau buat awam 3. Kalau buat arifin apa? Tinggalin tadbir udah. Karena hakikat tadbirnya ya tadbir siapa? Allah. Ya sebagaimana saya pernah kisahkan ya. Syekh Yusri ketika mengobati orang, ya, orang buta obatnya apa? Lah minta sama Allah. Ya Allah apa obatnya? Allah ilhamkan sholawat tibil kulub, dikasih sembuh. Ya, gitu. Nah. Fasta'milil ubudiyah fir ridha bihikmatih, maka gunakanlah ubudiyah dalam ridha dengan hikmahnya. Ya. Kalau ngomongin hikmah pasti adanya di mana tuh? Di belakang ya. Gitu. Gunakan penghambaan dalam ridha dengan hikmahnya. Ya, sebagaimana tadi kita kisahkan ya, ada salah seorang syekh namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Suatu hari beliau itu ya dilihat sama malaikat di Lauhil Mahfuz annahu min ahlin nar. Wa huwa min ahli tasawuf. Wa huwa min ahli ibadah. Tapi apa? Huwa min ahlin nar. Di catatan Lauhil Mahfuz. Akhirnya tuh malaikatnya penasaran. Dia turun ke bumi, dia berubah menjadi wujud manusia, minta izin pengen nginep di rumah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya. Diperhatiin setiap hari amalannya selama 3 hari, kan bertamu 3 hari. Ini kayak nggak ada amalan-amalan ahlun nar, ini orang baik ini, ahlul ibadah. Sampai kemudian ya beliau dikasih makan sama Syekh Abdul Aziz setiap hari, nggak pernah dimakan. Beliau curiga nih, orang siapa 3 hari nggak makan seger-seger aja, ditanya. Ya mana anta ya fulan? Ya. Apakah engkau golongan jin atau malaikat? Begitu kata Syekh Abdul Aziz. Kata ini orang, ya, saya adalah malaikat. Ya, saya penasaran, saya lihat di Lauhil Mahfuz annaka min ahlin nar. Tapi engkau ahli ibadah, engkau orang soleh, engkau orang baik. Ya. Ketika dikabarkan seperti itu, beliau mengatakan alhamdulillah. Ketika dikatakan anta min ahlin nar, dikatakan apa? Alhamdulillah. Raditu billah. Aku redo ya fulan kalau Allah yang menetapkan itu kepada saya. Ya. Ate min ahlin nar. Karena apa? Karena yang netepin siapa? Mau di neraka kek, mau di sorga kek, selama Allah yang netepin pasti baik. Tuh, redo tuh ya. Kalau kita dikata begitu, panik gitu. Ini enggak, redo ya Allah, saya redo. Ini malaikat kembali lagi ke Lauhil Mahfuz. Dilihat di Lauhil Mahfuz, udah berubah catatannya. Huwa min ahlil jannah. Nanya sama Allah, ya Allah, kenapa tulisannya berubah ya Allah? Sebelum saya ke sini tulisannya min ahlin nar, kenapa sekarang min ahlil jannah? Karena hambaku redo dengan aku menetapkannya di dalam neraka. Maka aku redo, maka aku tetapkan dia ke dalam surga. Ya. Hati masuk neraka, kalau Allah yang naruhin, udah redo aja udah. Gitu. Ya. Karena kita beribadah bukan karena takut neraka, juga bukan karena pengen surga. Sama antum nih. Antum beribadah tulus, antum khidmah tulus sama guru. Terus kata guru bilang, lu gak bakal berkah, ilmu lu gak manfaat. Kalau antum kecewa, berarti ada yang kita cari dari guru kita. Tapi kalau kita bilangin, enggak guru gak apa-apa, yang penting aneh bisa khidmah sama antum. Masya Allah tuh guru girang, ya Allah. Padahal gue ngomong gitu mengetes doang. Ternyata ente tulus khidmah sama aneh, gak ngarep apa kecuali apa? Redonya guru, udah. Banyak gak murid yang dikata sama gurunya keluar? Ya. Ente gimana gini. Keluar dia. Berarti nyari sesuatu, nyari kenyamanan,
nyari tiang, nyari sandaran, nyari pegangan gitu. Nyari apa? Pegangan. Kalau digituin keluar berarti kagak tulus. Ya. Nah ini sama. Akhirat itu apa? Ini malaikat penasaran lagi, ya Allah, saya mau nanya, kenapa engkau kok menetapkan dia min ahlin nar? Padahal dia abid, ya, bukan ujang. Al-abid. Karena abid ahli ibadah, bukan orang maksiat. Allah bilang, ya malaikati, ini hamba dulu masih muda sering mangkir dari panggilan orang tua. Ya. Suruh ke warung, suruh belanja, pura-pura tidur tuh ya. Fahri sholat, oh, Ustadz manggil nih. Gitu. Itu kan Fahri yang ini ya. Itu ya. Akhirnya malaikat kabarkan kepada beliau, ya Syekh, ternyata aneh tahu kenapa engkau itu ditulis min ahli nar, karena engkau dulu pernah mangkir dari panggilan orang tua. Tobat, beliau nangis, beliau tobat, beliau istighfar, beliau minta ampun sama Allah, dan sejak itu dia ngajar kalau ceramah pokoknya ngingetin untuk orang bakti sama orang tua. Nah ternyata kerjaan itulah yang membuatnya min ahlil jannah. Tuh udah tuh strateginya. Ya. Allah yang menetapkan lauhil mahfuz diganti siapa? Allah. Walaupun rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, tapi yang nentuin siapa? Ya, yusbi apa? Yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab, kan begitu. Allah yang berhak ngapus, Allah yang berhak netepin, Allah juga yang berhak ngapus. Jadi udah husnuzon aja ya Allah. Kita min ahli jannah insyaallah, amin. Min ahli jannah insyaallah, amin. Min ahli jannah insyaallah, amin. Ya Rabbal, aduh ya, husnuzon baik sangka ya Allah gitu ya. Gitu. Cuman jangan kelewatan baik sangkanya, tenang aja. Gue minum khamr, Allah maafin, ya Allah. Gue zina, Allah ampunin. Ya ini yang kebangetan ini. Ya, ngeblangsak gitu. Ya. Lu kok nggak ngaji? Ustadz pemaaf, Ustadz nggak bakal marah mana? Kalau pacaran, Ustadz orang baik, gitu. Begini nih. Motor Ustadz kalau nggak balikin nggak apa-apa, Ustadz ikhlas gitu. Semua. Jadi kalau memang kita salah karena kesilapan, datang ke kita ke guru, kita nangis-nangis, guru pasti maafin. Cuman kalau kesengajaan itu yang kita khawatirkan. Ya. Kita berbuat salah ya Allah karena memang kita nggak bisa menahan syahwat dan nafsu, dan kita abis itu nangis tobat, Allah ampunin. Tapi kalau kita buat main-mainan Allah, ya itu yang na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu yang ada kemungkinan nggak dimaafin sama Allah. Ya. Yamhullah ma yasha. Ada kalimat apa? Ma yasha. Allah yang berkehendak. Gitu. Jadi antum gak usah jauh-jauh, antum ke guru aja. Itu bisa kelihatan begitu. Ada orang yang benar-benar salah, dia ngelakuin salah, minta maaf sama guru maafin. Tapi kalau dia main-main, ya, main-main bahkan mengolok-ngolok, nauzubillah, dengan bahasa tadi, tenang guru baik ini. Justru itu yang kita khawatirkan gitu. Ya, makanya kata Imam Haddad, orang yang ketika berbuat maksiat disandarkan dengan takdir Allah, maka dosanya double 2. Ya. Dia udah maksiat dan dia sudah mengatakan bahwa Allah lah yang berbuat itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka gunakanlah tuh ridho. Wasta'mil ibadah fin nuzul tahta amri. Ya. Gunakanlah ibadah, ya, dalam kita mengerjakan perintahnya. Wasalli ala habibihi, dan kita sholawat kepada kekasihnya itu dalam tasyahud. Akibat sana alaih, setelah kita memuji Allah, ya. Fa innahu wasala mahabbatahu bi mahabbatih, karena ya Allah menyambungkannya dengan cintanya. Wa ta'atahu bi ta'atih, Allah menyambungkan taat kepada Rasul dengan taat kepadanya. Man yuti'illah, man yuti'ir Rasul faqad ata Allah, ya. Wa mutaba'atahu bi mutaba'atih. Orang yang taat kepadanya, ngikutin dia, ngikutin Rasulullah, maka itu juga sama ngikutin Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Nah, makanya di kitab Kimia Sa'adah ini ada pelajaran penting yang kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, siapa orang yang mencari jalan selain jalannya Rasulullah faqad dal, maka disesat. Jadi gini nih hadirin semua para jamaah. Kita kalau pengen dekat sama Allah, biasanya nih ada orang yang modelnya langsung ke Allah. Allah, 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 dilupa Rasulullah.
Ada orang begitu. Ya. Karena memang kalau kita udah ingat Allah, semuanya fana. Ya. Ya. Bahkan ada orang yang bilang, saya kalau ke Madinah saya nggak akan makam Rasulullah gitu. Apa maknanya itu? Ya. Orang kalau udah ingat Allah, ya bisa hilang semuanya. Nah, termasuk Rasulullah. Tapi bukan itu jalan yang benar gitu. Ya. Contoh misal, ya, ada jamaah murid itu setrenal ngaji sama beliau. Terus kenal sama aneh. Ya. Ngaji mana? Kadangkala karena kenal dengan guru, lupa dengan guru kita yang awalnya. Banyak orang begitu. Itu salah. Ya. Jadi kalau kita udah kenal Allah, melupakan Rasulullah ini keliru. Ya. Maka caranya gimana? Ikutin Rasulullah. Caranya Rasulullah biar dikenal, dicintai sama Allah. Ya. Paham gak maksudnya? Ya. Jadi ada orang pengen deket sama Allah tapi gak lewat Rasulullah, faqad dol. Ya. Sesat. Ya. Makanya tuh kalau kita pengen deketin Allah gak cukup zikir, wirid, ikut tariqah gak cukup. Ittiba'un Nabi. Ikutin Rasulullah. Ya. Antum lihat tuh para masyayikh dulu ya, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Gurunya Pak Quraisy Shihab. Ajib, luar biasa. Syekhul Azhar. Cerdas, alim. Kuliah di Sorbonne. Tahu Sorbonne? Prancis. Ya, Sorbonne. Itu bukan kampus Islam itu. Ya. Memang ahli dalam ilmu filsafat, ahli dalam ilmu teologi. Kuliah di sana, Sorbonne. Pulang dari Eropa, dari Prancis, pakaiannya necis kan ya. Kayak celana, kayak jas. Mimpi ketemu Rasulullah. Ditegur sama Rasulullah, ganti baju ente dengan bajuku, baju komis. Ya. Paham maksud saya? Jadi nggak ada jalan kecuali ngikutin Rasul. Apa yang Rasul kerjakan ikutin. Pakai cincin, ikut Rasulullah. Pakai siwak, ikut Rasulullah. Karena seorang wali yang sudah wasil ilallah adalah orang yang mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah. Ya. Seluruh sunnah. Makanya kalau masih ada sunnah yang kita tinggalkan, ya, maka belum sampai kepada ya maqam kewalian gitu. Jadi orang yang sudah sampai maqamul auliya, orang yang nggak pernah ninggalin sunnah. Gitu. Nah makanya gimana kita mau dekat sama Allah tanpa mengikuti jejak Rasulullah. Sedangkan Allah katakan, in kuntum tuhibbunallah simple aja. Ya. Hai Umar, Masya Allah. Allah angkat makomnya karena ngikutin Rasulullah. Ya. Bahkan yang menjadi permasalahan kemarin ketika beliau ke sini. Ya, ada ini. Ya. Ya kan ada protokol kan. Pernah Hai Umar pakai masker? Pernah? Gak pernah. Hati jangan beliau. Habib Jindan aja gak pernah pakai masker. Ya. Kenapa itu? Ya. Karena af'aluhu wa aqwaluhu ittiba' li Rasulillah. Ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ya. Nah. Wa qala man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasul maka sungguh taat sama Allah. Wa qala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sungguh orang-orang yang berbaiat kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama yubayyi'una Allah. Sungguh mereka itu sedang berbaiat dengan Allah. Ya. Wa amara rasulahu bil istighfar lak. Bahkan Allah perintahkan nih Rasulullah untuk istighfar buat kita. Allahu akbar ya. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah ini jadi kalau kita mengucapkan fa'lam annahu di sini ya. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Ini ayat yang luar biasa ya. Jadi kalau kita pahami secara sepintas bisa sesat ini. Istighfarlah ya Muhammad untuk dosamu. Zambik, dosa. Oh, Nabi ternyata punya dosa. Yang bilang siapa? Allah tuh yang bilang di Quran tuh. Bahkan Nabi pernah sesat. Wa wajadaka dolan fahada. Ini namanya belajar kagak punya sanad. Ini banyak saya dapatkan orang-orang yang hanya berguru dengan buku begitu.
Orang-orang Wahabi dah tuh ya. Ajib luar biasa tuh ya. Nauzubillah min dzalik. Apa maknanya? Nah, apa maknanya? Wastaghfir li dzambik. Ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Ibn Ajibah ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan dzambik maqad yasduru minhu sallallahu min khilafil aula. Apa yang bersumber dari Rasulullah dari perbuatan khilafil aula. Perbuatan yang menyalahi yang lebih utama. Khilaful aula kan ada haram, makruh, ya. Ada apa? Khilaful aula. Khilaful aula. Saya mau tanya salat, Allahu Akbar. Sunahnya kan begini. Tangan kanan di atas, tangan kiri. Kalau saya balik, tangan kiri di atas hukumnya apa? Haram. Enggak ada larangannya. Makruh. Enggak ada larangannya. Karena haram sama makruh kudu ada larangan. Ya. Kalau makruh, kalau haram bersifat lazim, kalau makruh nggak lazim larangannya. Nah ini nggak ada larangannya sama sekali. Namanya apa? Khilaful aula. Ya. Jadi bukan dosa, bukan. Ya. Abasa wa tawalla. Ya. Rasul bermuka masam dan berpaling. Dosa nggak? Enggak. Nggak dosa buat Rasulullah. Sekarang antum datang orang, antum nggak senyum, dosa nggak sih? Kagak kan? Cuman buat seorang nabi tindakan seperti itu khilaful aula. Ya. Kalau bisa senyum ngapain nggak senyum kan begitu. Ya. Makanya nih kalau kita nih kadang-kadang sering dinilai orang karena itu. Ya. Orang datang minjem duit, nggak dipinjemin biasa nggak? Biasa kan. Tapi kalau orang datang minjem ke ustadz nggak dipinjemin bagaimana kira-kira? Ustadz dah katanya nyuruh sedekah, bantuin orang. Tuh dia nggak bagi gue, dia nggak sedekah, nggak minjemin gue. Jadi masalah nggak? Jadi yang nggak masalah buat orang awam ame ustadz jadi, yang nggak masalah buat orang awam buat nabi jadi, itu maksudnya. Jadi bukan dzambi, bukan dosa. Tapi apa tadi? Khilaful aula. Wa abbaro anhu bidzambi kata Syekh Ahmad Ibn Ajibah nadharan ila mansibihil jalil. Ya, diungkapkan dengan bahasa dzambun karena memandang kedudukan nabi yang sangat tinggi dan mulia. Kaifala wa hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Karena kebaikan orang-orang yang abror tapi buat orang-orang yang magomnya tinggi muqarrabin itu sayyiat. Ya. Kalau kata kita ya salat bagus, sedekah bagus. Tapi kalau buat para wali belum tentu. Ya. Tinjauan mereka bukan hanya sekedar banyak. Kalau bahasa kita nih mending mana? Salat terawih cepet 20 apa lambat 8? Coba ayo jawab dah ayo. Nah, baru batuk tuh. Ayo, lebih bagus mana satu bay? Cepat 20 apa lambat 8? Lambat 8. Nah, ini makomnya udah muqarrabin. Ya. Sebelahnya mujahidin. Ame alusto. Ya, aljabar, aljabar juga dah pokoknya. Ya. Paham ya? Jadi apa yang dikerjakan ame orang awam baik, buat orang yang dekat sama Allah nggak baik. Gitu. Makanya antum husnuzon dah kalau antum kok gua kayaknya akhir-akhir ini kalau berbuat maksiat dicegah mulu sama Allah. Iya sih. Mulia ya, Masya Allah. Itu tanda Allah sayang, bukan tanda ente wali. Begitu aja rasa saya. Karena syaratnya wali berat ya gitu. Jangan jadi wali Allah, wali murid aja berat. Kudu ngapain dulu? Nikah dulu. Nikah emang gampang. 30 juta, 20 juta, pestanya. Kan gitu. Ada syaratnya dulu, ada mujahadahnya dulu. Belum cerai kan, kalau cerai kan gak jadi wali murid kan dia. Habis kawin cerai 3 hari. Masya Allah. Rugi bandar tuh. Sama antum jadi wali, berat mujahadahnya. Belum diturunin pangkatnya sama Allah. Gara-gara aduh sakit banget ini gak enak ya Allah. Nah udah langsung turun mansibnya di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik itu yang. Fa kullu maqamin lahu adab. Tiap-tiap maqam punya adab. Itu ya. Fa idza akhalla bi syai'in min adabi umira bil istighfar. Kalau seandainya luput adab dari perbuatan itu maka diperintahkan untuk istighfar. Yang mana aja? Ya. Maqam yang mana aja? Ya. Maqam awam
ada adabnya, risalah ada adabnya, maqamul wilayah ada adabnya, maqamus shalah ada adabnya. Semua ada adabnya. Ya. Makanya kita ini posisinya lagi kondisi kaya miskin. Kaya gimana adabnya orang kaya? Ya, adabnya orang kaya beda sama orang miskin, jangan disamain ya. Orang miskin juga beda adabnya sama orang kaya. Dalam kitab Iqazul Himam disebutkan begitu. Ya. Maqamul basat. Ya, kemarin kita bahas ya. Gimana adab orang yang lagi basat? Gimana orang yang lagi kobet? Ada adab-adabnya. Ya. Orang lagi takut, lagi khauf. Jangan sampai takutnya kita menyebabkan kita lupa ampunan Allah. Takut banget ya Allah masuk neraka nih. Saking takutnya lupa Allah Maha Ghafar. Itu nggak punya adab. Ya. Begitupun lagi basat, Allah Maha Pengampun. Girangnya kita, bangganya kita, senangnya kita, sampai lupa Allah Maha Dzuntiqam, Maha membalas. Al-Jabbar. Lupa tuh. Itu adabnya. Ya. Jadi lagi miskin jangan lupa berharap, lagi kaya jangan lupa itu adabnya. Ya, itu dipelajari dalam ilmu tasawuf tuh ya. Nah, ada yang unik dalam ayat ini. Allah menyebutkan tadi apa? Ya. Wastaghfir li dzambik walil mu'minin. Pakai lam diulang 2 kali. Ya. Padahal bisa enggak lamnya sekali? Wastaghfir li dzambik wal. Nah, inilah yang membedakan antar 2 makom. Dzambunnya beda. Itulah pakai lam. Kalau dzambun wastaghfir li dzambik walidambil mu'minin begitu. Karena dzambuka ya Rasulullah wa dzambul mu'minin beda. Ya, dzamnya buat Rasulullah hal yang kagak dosa. Zamnya buat orang mukmin yang dosa. Ya gitu. Maka dibedain pakai apa tadi? Lamnya 2 kali. Tuh ya. Kalau kita nggak cermatin, oh sama berarti kita menabi punya dosa juga sama. Beda. Makanya lamnya dibedain. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kan gitu. Pakai li kan? Ya. Terus apa? Wa fir riqab. Ngapain giliran orang miskin fuqara pakai li, giliran budak pakai fi. Nah, karena beda. Pemberian zakat ame orang-orang fakir miskin, ame budak beda. Ente butuh berapa budak nih buat bebasin diri ente? Butuh sekian, kasih sekian. Kalau orang fakir enggak, ente ane kasih jatah sekian, udah sarang sekian. Ya. Fisabilillah pakainya fi. Orang kehabisan ongkos, butuhnya berapa? 300, kasih 300. Orang fakir dapat jatah 1 juta, kasih 1 juta, enggak usah tanya, buat apa enggak usah. Karena lamnya lam tamlik, pemilik ya, kapemilikan. Nah, itulah Al-Qur'an begitu, beda huruf beda makna. Ala hudan au fi dolalim mubin kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Jadi kalau nyebutin hudan ala nyebutnya isti'ala. Tapi kalau nyebutin dolal fi seakan terperosok jatuh ke dalam. Ya. Ini aneh lagi turun banget nih guru nih. Nah, makanya fi makanya. Kan tadi naik nih ala tuh ya. Makanya orang kalau lagi banyak pahala, lagi banyak ibadahnya kan agak tinggi kan gitu kan dia. Tuh. Kalau Allah Akbar, satu begini tuh. Ya. Besoknya maksiat begini. Bener gak? Makanya kenapa kita hidup murung mulu, sedih mulu? Karena banyak maksiat. Karena orang mau maksiat. Nunduk. Malu. Dia mau gini juga malu. Nunduk. Dia kan gitu. Ya. Paham ya? Jadi biar kita itu istiqomah, ya, seimbangkan ya maksiat kita dengan istighfar. Ya. Wa amaraka bis-shalah alaih. Allah perintahkan kepadamu untuk bersalawat sama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, qala Allah Ta'ala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya wahidatan, siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah akan mencurahi rahmat 10 kali buat dirinya. Wa amalahu bil fadl. Dibalas sama Allah dengan muamalah fadlnya Allah tuh ya. Wa qala ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Allah berfirman, kami telah angkat ya untukmu namamu, summa amarahu bi muamalatihi bil adl. Fa qala li ghairihi, kemudian Allah perintahkan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk bermuamalah kepadanya dengan keadilan. Ya, fa qala li ghairihi fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ard. Ya. Fa idza wa qala lahu fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ya. Nah, wallahu alam bisawab ya. Intinya
tasyahud itu maknanya adalah ya ats-tsana wa syukur, dan juga kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat begini nih unik ya dalam kitab Qadiyat, namanya Asy-Syifa. Al-Imam Qadiyat mengatakan bahwasanya ya membaca sholawat dalam sholat enggak wajib. Qadiyat nih, Imam Qadiyat, mazhabnya Maliki kalau nggak salah. Kalau salah tolong benerin ya. Imam Qadiyat mengatakan yang namanya orang sholawat dalam sholat nggak wajib. Tapi Imam Syafi'i apa? Wajib rukun sholat. Nah ini dikatakan oleh Al-Imam Asy Abdullah Asy-Sya'rani, ini menunjukkan ya Imam Syafi'i itu magomnya tinggi. Magomnya sangat tinggi ya. Sampai dikatakan wa kana yaqdir ala syuhudil khalqi ma'al haqq la yushghiluhu syuhudul haqq anil khalq. Fa amara an-nas bidzalika ala sabil wujub ihsanan li dhannihim bihim wa annahu nalu maqamal kumal. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i memandang bahwasanya ini umat Rasulullah ini ya sudah sampai ya maqamul kumal. Beliau berhusnuzon, umat Rasulullah udah sampai maqamul kumal, maka Rasulullah mewajibkan sholawat di dalam ya sholat. Ya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sendiri mereka berihtiyat tidak mewajibkan sholawat. Ya. Jadi kalau bahasanya gini, kita nih kalau datang Rasulullah, ya itu wajib salam. Amin Rasulullah. Bahkan Habib Umar pernah kita lihat videonya kan, lagi ibtihal tiba-tiba Habib Umar terdiam. Ya, kita nggak bisa mengatakan itu Rasulullah hadir ya karena beliau yang tahu. Tapi dari isyarahnya menunjukkan Rasulullah hadir. Karena beliau mengucapkan salam. Ya. Fi hadzal maqam wa assalam ala sayyidil anam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu kan beliau nengok tuh. Itu. Nah, buat orang yang enggak ngelihat wajib gak salam? Buat orang yang ngelihat wajib gak salam? Nah, itu. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini Masya Allah mewajibkan sholawat, salam ya buat Rasulullah ka'annahu hadir. Padahal orang-orang kayak kita emang gak lihat Rasulullah. Tapi beliaunya husnuzon. Gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Intinya begitu. Jadi ya ihtiyatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, jangan sampai ini umat jadi berat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita bahas lagi ya. Intinya Imam Syafi'i luar biasa ya. Nggak cukup kayaknya pembahasan udah mau jam 12. Semoga Allah panjangkan umur kita fi taatillah, Allah berikan taufik hidayah, mati husnul khatimah, ilmu yang manfaat, dekat dengan Rasulullah, dengan aulia sholihin. La hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.